Halo masyarakat rebahan, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Red Notice yang dirilis pada tahun 2021, diperankan oleh Downey Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Film ini mengisahkan tentang seorang agen khusus yang berjuang menangkap pencuri barang seni yang paling dicari di seluruh dunia. Inilah dia, Red Notice. Kisah tentang cinta tragis Antony dan Cleopatra, seorang jenderal pembangkang Romawi yang jatuh cinta kepada Ratu Mesir. Antony menghadiahi Cleopatra 3 telur berhiasan berlian sangat indah. Selama berabad-abad telur itu hanya dianggap mitos. Namun kemudian pada tahun 1907 di luar Kairo, seorang petani lokal menemukan 2 di antaranya. Akan tetapi telur ketiga tidak pernah ditemukan. Seseorang pernah menemukannya namun menghilang dan tak pernah terlihat lagi. Telur Cleopatra pertama dipajang di Museum Nazionale Roma. Yang kedua telah dijual, dilelangkan beberapa kali dan saat ini disimpan dalam koleksi pribadi. Di Roma, agen Hartley bersama dengan Inspektur Das mendatangi museum tempat dipajangnya telur pertama setelah mendapatkan informasi yang kredibel tentang pencurian yang akan terjadi di hari itu. Namun sang direktur museum menertawai informasi yang diperoleh Hartley dan menunjukkan bahwa telur Cleopatra itu baik-baik saja. Already gone, you say? Now, if you'll excuse me, Inspector, I believe I owe you. Tidak percaya begitu saja, lantas Hartley mengukur suhunya dengan alat sensor panas, dan Hartley menduga bahwa telur Cleopatra itu tidak lagi asli. Sang direktur semakin tidak percaya, lantas Hartley menuangkan minuman soda milik seorang anak kecil. Seal the room, now! Ya, ternyata telur Cleopatra yang dipajang itu bukanlah telur Cleopatra sungguhan, yang berarti informasi yang diperoleh Hartley benar adanya. Dan saat itu juga dia melihat Nolan Booth, orang yang paling dicari selama ini, si pencuri barang seni kelas kakap. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Nolan sangat gesit untuk meloloskan diri. Bahkan beberapa kesempatan dia berhasil mengkelebihi polisi hingga Hartley pun bingung dibuatnya. Pada suatu titik Hartley berpeluang besar menangkapnya. Memang dasar kelas kakap, Nolan menjatuhkan pistol dari genggaman Hartley saat dia ingin menyerahkan tasnya. Meskipun demikian, pada akhirnya Hartley mendorongnya keluar gedung. Saat keduanya menggantung, dengan lihainya Nolan menjatuhkan dirinya tepat ke dalam perosotan. Tak mau kehilangannya, Hartley menggapai sebuah tangga yang kemudian menjatuhkannya tepat di hadapan Nolan. Lagi-lagi Nolan menjatuhkan dirinya ke sebuah tenda, dan tampak tendanya baik-baik saja. Namun tiba giliran Hartley, tenda itu justru robek. Kemudian Nolan membawa sepeda seseorang, sementara Hartley membawa mobil Porsche. Namun sial bagi Hartley, justru dia tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Beralih ke Bali, Nolan tiba di sana dengan sangat keren saat memasuki apartemen miliknya. Namun betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwasannya Hartley dengan santainya sedang duduk di sofa sambil memegang segelas minuman. Special Agent John Hartley, FBI. We met earlier. Tak lama setelah itu muncullah Interpol yang ternyata sudah mengepungnya, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa, lantas menyerahkan telur Cleopatra pertama yang dicurinya. It's nice to meet a fan. Because you're wanted in 18 separate countries, I get to choose which one of them detains. Sekedar informasi bahwa Nolan merupakan orang yang dicari oleh 18 negara dan telah kabur sebanyak 6 kali. Selain itu, Nolan merupakan seorang anak polisi Swiss dan ibunya adalah seorang dosen Amerika. Dia mulai mencuri pada umur 6 tahun, merasa istimewa dan berbeda dengan pencuri lainnya. Dia lebih menyukai bekerja sendirian daripada bekerja secara tim. Tak seperti pencuri lainnya, dia hanya mencuri barang-barang seni yang menjadi sorotan besar karena dia melakukannya demi kesenangan dan bukan karena uang. Seolah-olah dia ingin ketahuan agar bisa kabur, sebagai pembuktian bahwa dia lebih baik dari yang lainnya. It's as though you want to get caught so you can escape. Just to... Saat semuanya telah memasuki mobil dan siap untuk berangkat, tiba-tiba seorang misterius yang mengenakan seragam Interpol muncul dan menggantikan telur Cleopatra yang asli dengan yang palsu.
Saat Harley hendak memasuki mobil, lampu alarm pintu belakang menyala, yang berarti ada seseorang sedang membuka pintu. Lantas dia pun pergi memeriksa pintu belakang, dan melihat ternyata telur Cleopatra itu masih berada di tempatnya. Kembali ke Roma, Harley berada di bar yang sebentar lagi akan pulang ke Amerika, dan saat itu juga Inspektur Das datang sambil membawakan tas berisi telur Cleopatra yang mereka dapatkan kemarin, dan menunjukkan bahwasannya telur Cleopatra itu hanyalah telur Cleopatra tiruan yang terbuat dari keramik. Lantas Das mencurigai Harley terlibat dalam pencurian ini setelah dia mengetahui transferan sejumlah uang ke rekening Harley bertepatan dengan hari dicurinya telur Cleopatra asli. Meskipun Harley mengatakan bahwa mungkin saja dia telah dijebak, namun tetap saja Inspektur Das menahannya karena Harley telah mengkhianati kerjasama mereka. Being set up. Maybe you are, maybe you're not, but until I figure it out, you're under arrest, Agent Hartley. Goss, look at me. I didn't do this. I don't believe you. Beralih ke Rusia, negara di mana Harley ditahan, penjagaan yang ketat dengan kaki dan tangan diborgol, petugas mengarahkannya memasuki sel, dan tanpa diduga-duga, ternyata dirinya satu sel dengan Nolan. Put her there, Rumi. You're right, we should wash up first. Nolan percaya bahwa aturan dasar dalam penipuan, yaitu dengan membuat sasaran terlebih dahulu percaya sebelum menipunya. Mereka berdua menjadi korban si pencuri misterius itu dengan mengadukan Nolan dan menjebak Harley dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaingnya dan juga penyidik utamanya. Can't run a con without gaining the Mark's trust first. That's page 1. Nolan mengatakan bahwa siapapun yang membawa ketiga telur itu ke seorang miliarder Mesir akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat fantastis. Dan pada malam pernikahan putrinya, uang itu akan diberikan. Namun masalahnya, telur ketiga tidak pernah ditemukan, sehingga Nolan ingin mendapatkan telur kedua terlebih dahulu setelah telur pertama sudah di tangan si pencuri misterius itu. Third egg is. It's never been found. I'm not gonna lie, that's a bit of a problem. Dan menurut FBI, telur kedua ada di tangan seorang pedagang senjata yang kerap mengadakan pesta topeng tiap tahun untuk pembelinya. That the second egg is owned by an international arms deal. Di sela-sela pembicaraan, Nolan mengerjai Harley dengan mengumumkan ke semua orang bahwa Harley merupakan seorang agen rahasia, namun bukan polisi. Lantas salah satu dari mereka mendatangi Harley dan berniat mengajaknya duel, karena pada dasarnya mereka sangat membenci narapidana polisi. Meskipun pada kenyataannya Harley bukanlah mantan polisi, namun pekerjaannya masih berkaitan dengan hukum. You can have mine. It's nourishment. Nolan dengan santainya memprovokasi keduanya dengan berpura-pura memberi semangat kepada Harley, sementara Harley tidak ingin ada keributan. You got this. I'm in your corner. Let's just go back and finish our meal. Harley pun kesal kepada Nolan oleh karenanya dia dihajar secara brutal oleh napi lainnya. Ever pull any shit like that again, it's gonna be the last thing that you do. Tak lama kemudian, seorang petugas meminta mereka untuk bertemu dengan sang kapten. Setibanya di sana, betapa terkejutnya bahwa ternyata mereka dipertemukan dengan Sarah, si pencuri nomor 1 di dunia yang kemampuannya melebihi Nolan. Dialah si pencuri misterius itu, yang menjebak Harley dan mengadukan Nolan, sekaligus orang yang menukar telur Cleopatra asli dengan yang palsu saat di Bali. You see, after I stole the egg in Bali, I then made an $8 million deposit into an account registered in your name. BAU Director's Office. And poof. I'm a suspicious suspect. Sarah menjelaskan setelah memiliki telur Cleopatra pertama, dan dalam waktu 40 jam ke depan, dia akan mendapatkan telur kedua juga, lantas mengajak mereka untuk bekerja sama dengan meminta Nolan untuk memberitahukan di mana telur ketiga berada. Cellmate here knows exactly where the third egg is. I do not know where the third egg is, I swear to God. Oleh karena Nolan tidak mau memberitahukannya, lantas Sarah memutar bukti bahwa Nolan mengetahui keberadaan telur ketiga melalui rekaman yang diperolehnya. Namun tetap saja Nolan tidak mau memberitahukannya, meskipun dengan imbalan Sarah akan membebaskan mereka berdua. More days in here with the prospect of thousands more to come. Bye. Don't miss me too much. Mereka bekerja menyusun batu, namun saat batu besar yang mereka bawa hendak terjatuh, Nolan mengganjalnya menggunakan batu berukuran kecil. Setelah dari situ, mereka mandi kemudian mencuci piring dan kompak sambil mengenakan jaring rambut. We're gonna have to be on the other side of these walls by tomorrow morning. What about we? Why are you wearing the hairnet?
Selain mengatur rencana melarikan diri mereka, Nolan menceritakan kisahnya ketika sang ayah menuduhnya mencuri arloji milik ayahnya. Meskipun pada akhirnya arloji itu ditemukan, namun sang ayah justru mengirimnya ke asrama setelah Nolan tidak mau lagi berbicara dengan ayahnya. Tiba-tiba Nolan bad mood dan menghentikan ceritanya ketika menyadari bahwa Harley sepertinya tidak mendengarkannya. Really? I'm kidding. Keesok paginya saat berada di ruang pencucian, Nolan mencampurkan sabun gliserin murni dengan cairan pembersih, lalu memasukkannya ke dalam sebuah wadah sehingga terjadilah kekacauan saat itu juga. Saat kesempatan itu ada, mereka menuju ke sebuah pintu yang ternyata terkunci. Lagi-lagi Nolan memperlihatkan kecerdikannya bahwa ternyata saat mengerjai Harley tempo hari, itu adalah bagian dari rencana ini untuk mencuri kunci dari seorang penjaga. Step 2, planning. Need polizia. Tiba di depan susunan batu yang mereka kerjakan kemarin, Nolan mengambil pengganjal batu kecil itu yang sengaja diletakkannya dan lagi-lagi itu adalah bagian dari rencana ini. Rock Jenga. Namun mereka bingung saat mengetahui bahwa tepat di hadapan mereka berada di sebuah jurang. Lantas Nolan menawarkan Harley untuk melompat duluan. You first. Thanks. You're welcome. Tak mungkin hal konyol itu dilakukan sehingga mereka bersembunyi di balik sisi tembok. Tiba-tiba topi Harley terbawa angin yang sontak membuat keduanya hampir terjatuh. Thank you. Harley memiliki ide setelah melihat sebuah helikopter yang berada di seberang mereka, yang kemudian berharap Nolan bisa menerbangkan helikopter agar secepatnya mereka bisa melarikan diri. Can you fly a helicopter? The answer is yes. Saat si penjaga sedang asik main Instagram, Nolan yang berada di belakangnya pun sempat ikut menikmatinya, lalu memperkenalkan Harley kepadanya. Best friend. We're not friends. We're best friends. Sementara Harley menghadang serangan para penjaga, Nolan berupaya menggapai helikopter itu dengan melemparkan segumpal salju kepada petugas di dalamnya. Kemudian Harley berusaha berlari menuju helikopter, namun naas baginya, si petugas menembakkan sebuah rudal yang nyaris membunuhnya. Dan pada akhirnya Nolan berhasil menerbangkan helikopter itu dan menembaki para petugas sipir itu. Sementara Harley sendiri sedang berupaya menaiki jembatan yang sudah ambruk dan menyangka Nolan akan meninggalkannya. Saat sedang berdebat, tiba-tiba mereka menyadari bahwa si petugas sedang mengarahkan rudal kepada mereka dan sontak membuat jantung mereka mau copot. Why is that blinking? Nolan menjabarkan rencana mendapatkan telur kedua, yaitu dengan menghadiri pesta topeng. Lalu memasuki ruang brankas tempat telur emas itu disimpan, di mana pintunya menggunakan portal biometrik yang hanya bisa dibuka dengan cara pengenalan wajah dan suara Sotofok. Mereka akan membajak wajah dan suara Sotofok dengan menggunakan teknologi deepfake. Juga ada kode sandi acak 12 angka yang berubah setiap 6 menit dan kodenya hanya berada di ponsel Sotofok yang juga memerlukan cap jempol untuk membuka ponselnya. Some pretty kick-ass deepfake technology. Spooky, right? Beralih ke Valencia, mereka menghadiri pesta itu di mana Harley bertindak sebagai tamu undangan, sementara Nolan sebagai pelayan tamu. Dan ini sekaligus kali pertama bagi Nolan bekerja sama secara tim. I'm not used to using these stupid things and I'm not used. We're not partners. This is a marriage of convenience. Dan ternyata Sarah sudah berada di pesta itu. Kehadirannya tak seharusnya dianggap sebagai pengganggu karena bukan bagian dari rencana awal. No biggie, we knew she'd be here. Kemudian Harley menarik Sarah untuk berdansa. Tak lama kemudian Sotofok melihat betapa cantiknya Sarah di malam itu, sehingga membuatnya tertarik mengajaknya berdansa. Watching you dance with this man at my party has made me... Saat beranjak pergi, Harley dengan sengaja menabrakkan badannya dan ternyata itu hanyalah sebuah trik supaya dia bisa mencuri handphone milik Sotofok. Don't worry. I got it. Tak lama kemudian muncullah Inspektur Das yang ternyata juga ikut menghadiri pesta itu, yang mana Nolan justru tidak menyadarinya.
Saat Sotovok memulai pidatonya, saat itu juga mereka mulai beraksi dengan berpura-pura saling bertabrakan, yang kemudian pimpinan pelayan pesta itu meminta Nolan supaya membawa Hartley ke toilet untuk membersihkan diri. Now's the time. He's speechifying. Moving to 2. Melalui CCTV, salah satu petugas keamanan merasa curiga kepada mereka, namun temannya tetap berpikiran positif. Oleh karena mempunyai insting yang kuat, ia tetap melaporkan bahwa sepertinya ada yang tidak beres dengan kedua orang yang dilihatnya tadi. Tibalah mereka di pintu penyimpanan, namun secara tak sengaja mereka memecahkan gelas bekas minuman Sotovok, yang mana di situ terdapat sidik jarinya. Well, mission accomplished. Find the print. Mereka melengkapi semua alat-alat yang diperlukan mulai dari sidik jari, handphone, dan teknologi deepfake, sehingga dengan luar biasanya mereka berhasil membuka pintu brankas itu. Namun informasi langsung tersampaikan kepada kedua penjaga tadi, bahwasannya seseorang telah membuka brankas, padahal bos mereka masih berada di pesta itu. Tiba-tiba Inspektur Das muncul lalu meminta Hartley memasakkan borgol ke tangan temannya Nolan, sebagai bukti bahwa dia tidak terlibat dalam upaya pencurian ini. Tak bisa berbuat apa-apa, kemudian Hartley membalikkan badannya dan berpura-pura sudah memborgol tangan Nolan. I'm a good guy, but sometimes I do bad things. Setelah berhasil masuk dan meninggalkan Inspektur Das di luar, sial bagi mereka bahwa ternyata Sarah sudah mendahului mereka. Perkelahian pun tak bisa dihindari, yang mana 2 lawan 1, namun meskipun demikian, Sarah masih bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Berkat parasnya yang cantik, Sarah mampu menggait Sotovok sebagai rekan, yang mana ini merupakan trik baginya agar telur Cleopatra kedua jatuh ke tangannya. Sarah dipersiapkan Sotovok untuk menginterogasi mereka, mencari tahu tentang keberadaan telur ketiga. Lagi-lagi kesetiakawanan mereka diuji, di mana Hartley harus disetrum agar Nolan bersedia memberitahukan keberadaan telur ketiga. Please. It's in Egypt! Where in Egypt? They buried the 3rd egg there when the other 2 went missing. The 3rd egg never left Egypt. Keberadaan telur ketiga pun diketahui, sehingga Sarah tinggal membereskan Sotovok dengan memberikannya minuman. Thing turns out, but I'm late. Very large pyramid. Can't wait. Setelah sadar dari pingsannya, Sotovok menembaki mereka, namun anehnya tak satupun peluru mengenai mereka. Namun tiba-tiba Hartley mampu melepaskan tangannya dan mengatakan bahwa peluru tadilah yang mengenai borgolnya. Just get me out of here. I'll get the egg and you'll get the... Mereka menaiki sebuah tangga yang ternyata di luarnya pertunjukan banteng sedang berlangsung. Lantas semua penonton menyebut mereka dan menyangka merekalah pemain dalam pertunjukan itu. Saat banteng sedang bersiap-siap menyeruduk, mereka masih sempat-sempatnya berdebat mengenai siapa yang lebih tahu tentang jenis pertunjukan seperti ini. Karena merasa dirinya lebih tahu tentang pertunjukan ini, lantas Nolan menyuruh Hartley untuk tidak bergerak meskipun banteng mendatangi mereka. Namun justru itu adalah hal yang keliru. Ominous, they're telling me to run. They're telling me to run. If you run, asshole! Mereka pun berhasil keluar dari arena itu dan disambut bak pahlawan. Dengan sedikit cedera yang dialami Hartley, lantas dia kesal kepada Nolan karena merasa Nolan telah menipunya. Setibanya mereka di gerbong kereta, Hartley meminta Nolan untuk memberitahukan di mana telur ketiga berada. Namun Nolan tidak mau jujur padanya, meskipun mereka telah bekerja sama sejauh ini. It's more of like a won't? Take me to the 3rd egg. Pada akhirnya Nolan memberitahukan keberadaan telur ketiga setelah mendengar kisah masa kecil Hartley yang menyedihkan. Nolan menceritakan bahwa dulu ayahnya memiliki kebiasaan membeli barang-barang antik, termasuk arloji milik seorang pedagang seni, dan itu bukan arloji biasa. Dan ketika dia melemparkan jam itu, yang menuntunnya kepada rahasia lokasi telur ketiga. That I held in my hand the secret to the 3rd egg's location. Tiba di Argentina, mereka berada tepat di tengah hutan,
Harley semakin ragu dengan Nolan karena setelah berjalan sejauh ini, mereka belum juga menemukan letak telur ketiga. Lantas Harley mulai kesal, lalu membantingkan kompas ke tanah. Tiba-tiba terdengar suara besi yang membuat mereka terdiam sejenak, bahwa ternyata tepat di bawah kaki mereka ada sebuah ruangan tersembunyi. Kemudian mereka memasukinya, dan terlihat sepertinya tidak ada apapun di sana, kecuali benda-benda tua peninggalan Najee dulu. Guess they're paying the utilities. Lantas mereka memasuki ruangan khusus dengan menempelkan kode rahasia yang ada pada arloji milik ayah Nolan. Ternyata di dalamnya lebih banyak terdapat barang-barang antik yang membuat Nolan semakin berhasrat untuk mencuri semuanya. Lantas Nolan menuju ke sebuah kotak dan ternyata telur ketiga ada di situ. Labels, Nazis, dum-dums. Rasa bahagia yang mereka rasakan tiba-tiba harus sirna setelah mengetahui bahwa Sarah telah mengikuti mereka sejak dari tadi. So, hand it over. Namun sialnya mereka harus diganggu dengan kehadiran Inspektur Das bersama dengan beberapa anggotanya sehingga aksi tembak pun tak terhindarkan. Pada akhirnya mereka pun terjatuh. Meskipun demikian, Nolan masih bisa menyelamatkan telur itu. Kemudian mungkin karena chemistry pertemanan yang sudah terjalin, Nolan merasa khawatir akan keadaan Harley. Harley! 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 Are you calling an idiot? Did you just choose me over the egg? No, Well, you went running in there to rescue me. I left my phone in. Tak lama kemudian, Sarah pun keluar dari air. Lantas Nolan pun menganggap bahwa dia lebih hebat dari Sarah sebagai pencuri profesional nomor 1 di dunia. Kemudian Nolan mempersilahkan Harley untuk menangkap Sarah, sekaligus bahwa Nolan telah memenuhi janjinya. The resting failure phase. I mean, in a word? I told you how this was gonna end. Namun di luar dugaannya, ternyata mereka berdua selama ini bersekongkol dan telah berhasil menipu Nolan. Dimulai dari kejadian di penjara hingga saat mereka ditangkap oleh Sotovok, semuanya itu adalah sebuah skenario yang sudah direncanakan. That gun is soaking wet. No way in hell. I'm not a Navy SEAL. Lantas Nolan pun tak bisa berkata apa-apa, lalu menyerahkan telur itu kepada Sarah. Kini Nolan harus mengakui bahwa dia telah kalah bersaing dengan Sarah dalam hal tipu-menipu. It's what we do. Beralih ke Kairo, di mana seorang ayah, sebut saja namanya Jono, sedang menikahkan putri satu-satunya yang mengeluarkan biaya berapapun untuk mendapatkan hadiah istimewa, yaitu 3 telur Cleopatra, yang kembali menyatu untuk pertama kalinya dalam 2 milenium terakhir. Behold, all 3 treasure eggs have been reunited. Sang putri kelihatan sangat bahagia, namun sekejap sirna setelah menyaksikan bahwa ternyata Ed Sheeran menghadiri pesta itu, dan itu membuatnya lebih bahagia daripada kehadiran 3 telur Cleopatra tersebut. Tak lama kemudian, lagi-lagi si perusak suasana, Inspektur Das mengepung pesta itu, lalu mengamankan ketiga telur itu dan pemiliknya. Penangkapan itu pun turut dirayakan oleh Sarah dan Harley, karena mereka telah mendapatkan uang sebesar $300 juta dari hasil menjual ketiga telur itu kepada Pak Jono. You're under arrest, father of the bride. This is... Get off me! Do you know who I am? Let's get out of here. 6 bulan kemudian, tepatnya di Sardinia, terlihat Sarah dan Harley sedang menikmati liburan di sebuah kapal pribadi. Tak lama kemudian tiba-tiba Nolan muncul, namun bukannya mengejutkan mereka, malah Harley bertanya, mengapa Nolan begitu lama mencari mereka. Surprised to see me? Well, we're just surprised it took you so long. Nolan mengatakan bahwa Interpol telah membekukan uang hasil penjualan ketiga telur Cleopatra milik mereka, sehingga saat ini mereka tidak memiliki uang di rekening mereka sepeser pun. See? Now we're even. Lantas Nolan pun menawarkan kerjasama untuk mencuri target baru yang lebih sulit dari yang pernah ada. Awalnya Harley menolaknya, akan tetapi Sarah meyakinkannya untuk menyetujui ajakan Nolan. What are we stealing? Yes. Saat itu juga Inspektur Das dan anggotanya menuju kapal itu dan berhasil mengepung mereka. Namun mereka tak menemukan siapapun di dalam kapal itu. Inspektur Das pun memasukkan ketiganya sebagai Red Notice, yang berarti orang yang paling dicari oleh semua negara di seluruh dunia.
Dan berakhirlah alur cerita film Red Notice ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!